Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai gaya dan usaha. Apa sih itu gaya dan apa sih itu usaha? Video ini dibuat oleh kelompok 3 kelas C 2019 PGSD PIPU-NJ. Anggota kelompoknya adalah Ahmad Sobari, Dwi Putri Mulyasari, Raihana Ayuni, Hairunisa Ramadina, Laili Nurfiandari, Firya Amanda, dan Lutfita Hairani. Selanjutnya materi yang akan dibahas, submaterinya adalah pengertian gaya, sifat-sifat gaya, macam-macam gaya dan penerapan, hukum Newton, pengertian usaha, rumus usaha, menghitung usaha, kegunaan usaha, dan hubungan gaya dan usaha. Yang pertama adalah pengertian gaya. Gaya dalam fisika berupa interaksi apapun yang dapat menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami perubahan gerak, baik dalam bentuk arah maupun konstruksi geometris. Bisa dilihat dari contohnya, apel yang jatuh dan mobil menabrak sebuah batu, menyebabkan adanya sebuah gaya. Selanjutnya adalah pengertian gaya menurut ahli. Gen Colli menyatakan bahwa gaya sebagai semacam dorongan atau tarikan terhadap sebuah benda, sementara Tipler, gaya adalah suatu pengaruh pada sebuah benda yang menyebabkan benda mengubah kecepatannya, artinya dipercepat. Nah, bisa dilihat dari contoh anak mendorong lemari dan ibu-ibu mendorong hewannya, memancing dan bermain sepatu roda. Selanjutnya adalah sifat-sifat gaya. Yang pertama adalah menyebabkan benda bergerak, mengubah bentuk benda, dan mengubah arah benda, serta mengubah posisi benda. Nah, itu merupakan sifat-sifat gaya. Halo semuanya, hari ini aku Firya Amanda mau menjelaskan tentang gaya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih itu gaya dan apa sih contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita belajar bersama. Sifatnya dibagi menjadi dua. Pertama, ada gaya sentuh, kedua, ada gaya tak sentuh. Gaya sentuh. Gaya sentuh adalah gaya di mana dua atau lebih benda bersentuhan dengan satu sama lain secara langsung. Ada gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul akibat gesekan dua permukaan benda yang bersentuhan. Kedua, ada gaya pegas. Gaya pegas, perlawanan benda ketika bentuknya diubah disebut dengan gaya pegas. Tiga, ada gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh otot-otot tubuh kita. Gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh adalah gaya yang tidak memerlukan sentuhan untuk bisa timbul. Contohnya ada gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik maupun gaya tolak yang dihasilkan oleh magnet. Kedua, ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi, gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel yang memiliki massa atau bobot di semesta. Yang ketiga, ada gaya listrik. Contoh penerapan gaya dalam kehidupan sehari-hari. Apa aja sih contoh penerapannya? Yuk kita pelajarin bersama. Pertama, ada gaya gesek. Contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah terjadinya antara roda kendaraan dengan aspal ketika bergerak. Kedua, ada gaya gesek antara alas kaki kamu dengan permukaan tanah. Ketiga, gaya gesek juga terjadi ketika kamu menggeser lemari. Gaya pegas. Contoh gaya pegas dalam kehidupan sehari-hari ialah pegas yang diperoleh dari busur anak panah. Ketika kalian sedang bermain panahan, gaya pegas yang dimanfaatkan dalam mesin kendaraan. Ketiga, gaya pegas pada pulpen. Gaya otot. Contoh penerapan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari ialah kegiatan melatih dan membentuk tubuh seperti sit up, kegiatan memindahkan benda seperti mendorong gerobak, aktivitas melakukan pekerjaan seperti memaku, menulis, dan memotong buah.
Gaya magnet. Contoh penerapan gaya magnet pada kehidupan sehari-hari ialah untuk mendeteksi adanya logam di bawah permukaan tanah. Magnet juga banyak digunakan pada alat-alat rumah tangga yang menggunakan energi listrik seperti pin. Seperti magnet pada pintu kulkas, ada kompas, ada obeng, dan juga ada bel listrik. Gaya gravitasi. Contoh penerapan gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari ialah gaya gravitasi antara benda-benda di tata surya, sehingga mereka mengelilingi matahari. Gravitasi bumi menyebabkan benda-benda yang berada di atasnya jatuh ke bumi. Gravitasi bumi menyebabkan kamu berjalan di atas tanah. Gaya listrik. Contoh penerapan gaya listrik dalam kehidupan sehari-hari ialah gaya listrik dapat terjadi baik pada listrik statis ataupun dinamis. Yuk kita ingat-ingat lagi jenis-jenis gaya. Gaya itu terbagi menjadi dua, ada gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh ada gaya gesek, gaya pegas, gaya otot, dan gaya tak sentuh ada gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya listrik. Jangan lupa diingat ya teman-teman. Materi selanjutnya yaitu hukum Newton. Hukum Newton adalah hukum yang menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Sesuai dengan namanya, hukum Newton dikemukakan oleh seorang fisikawan berasal dari negara Inggris bernama Isaac Newton. Apakah kalian tahu ada berapa macam hukum Newton itu? Iya, betul, ada 3 macam, yaitu hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu hukum Newton 1. Hukum Newton 1 berbunyi, suatu benda dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan tetap jika resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Atau bisa dirumuskan dengan sigma F sama dengan 0, dengan F adalah gaya. Hukum Newton 1 ini disebut juga dengan hukum inersia atau disebut juga dengan hukum kelembaman. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Seorang penumpang di dalam mobil terdorong ke depan ketika mobil berhenti secara mendadak. Hal tersebut disebabkan oleh adanya hukum inersia atau kelembaman, yaitu suatu benda cenderung mempertahankan kedudukannya. Di mana dalam peristiwa tersebut, penumpang mempertahankan kedudukan atau keadaan geraknya sehingga tubuhnya terdorong ke depan ketika mobil tiba-tiba berhenti. Yang kedua yaitu hukum Newton 2. Hukum Newton 2 berbunyi, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda, atau bisa dirumuskan menjadi sigma F sama dengan M kali A, di mana sigma F adalah resultan gaya, M adalah massa benda, dan A adalah percepatan benda. Perhatikan contoh berikut ini. Mobil yang sedang mogok akan lebih mudah didorong oleh 2 orang dibanding 1 orang. Ketika mobil didorong oleh 2 orang, artinya gaya yang diberikan pada benda lebih besar sehingga percepatan yang dihasilkan oleh benda juga semakin besar. Hal ini sesuai dengan hukum Newton 2, di mana percepatan benda berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Yang ketiga yaitu hukum Newton 3. Hukum Newton 3 berbunyi, ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua tersebut memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah terhadap benda pertama. Hukum Newton 3 bisa dirumuskan seperti berikut ini. F aksi sama dengan min F reaksi. Min menunjukkan bahwa benda tersebut berlawanan arah. Hukum Newton 3 bisa disebut juga sebagai hukum aksi-reaksi. Perhatikan contoh berikut ini. Roket dapat melesat terbang tinggi karena adanya hukum aksi-reaksi.
Roket mengeluarkan gaya ke permukaan tanah, kemudian gaya yang dikeluarkan kembali lagi ke roket tersebut, sehingga roket dapat terbang tinggi membawa angkasawan pergi ke luar angkasa. Usaha. Apa itu usaha? Yuk kita simak. Usaha didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berpindah. Contohnya, orang yang sedang mendorong gerobak. Orang tersebut memberikan gaya melalui suatu dorongan kepada gerobak, sehingga gerobak tersebut bergerak. Hal ini menunjukkan adanya usaha yang telah dilakukan oleh orang itu. Contoh kedua ditunjukkan seorang anak yang sedang mengangkat barbel. Anak tersebut mengangkat barbel yang mula-mula terletak di lantai hingga berada di atas kepalanya. Adanya gaya yang diberikan oleh anak sehingga barbel dapat berubah ketinggiannya, menunjukkan adanya usaha yang diberikan oleh anak tersebut kepada barbel. Contoh lainnya, tahanan yang mendorong dinding. Tahanan tersebut mengerjakan sejumlah gaya kepada dinding, namun dinding tetap di tempatnya. Hal ini menunjukkan bahwa tahanan itu tidak melakukan usaha atau tidak ada usaha yang terjadi. Dapat kita simpulkan bahwa ada dua syarat terjadinya suatu usaha, yaitu 1. Adanya gaya yang bekerja pada suatu benda. 2. Adanya perpindahan yang dialami oleh benda tersebut. Rumus usaha. Kita dikatakan melakukan usaha saat mendorong sebuah kotak yang terletak di atas lantai. Besar usaha yang dilakukan bergantung pada besar gaya yang diberikan untuk mendorong kotak dan besar perpindahan kotak. Dalam fisika, jika kita memberikan gaya konstan F pada suatu benda sehingga menyebabkan benda berpindah sejauh S, maka usaha yang dilakukan gaya tersebut dinyatakan dengan rumus W sama dengan F kali S, dengan keterangan W work berarti usaha dengan satuan joule, F force berarti gaya dengan satuan Newton, S shift berarti perpindahan dengan satuan meter. Simak gambar berikut. Di sini terdapat gambar anak yang menarik balok dengan gaya konstan F dan menyebabkan balok berpindah sejauh S, tapi tidak searah dengan gaya F. Komponen gaya segaris perpindahan dengan sudut apit antara arah gaya dan bidang horizontal. Usaha yang dilakukan pada suatu benda apabila gaya yang bekerja pada benda itu tidak searah dengan arah perpindahannya dapat dinyatakan dengan rumus berikut. W sama dengan Fs cos sekta. Dengan keterangan, W berarti usaha dengan satuan joule, F berarti gaya dengan satuan Newton, S berarti perpindahan dengan satuan meter, cos sekta berarti sudut antara gaya dengan perpindahan. Selanjutnya saya akan menghitung usaha dalam kegiatan. Pertanyaan yang pertama adalah, sebuah mobil mainan ditarik oleh seorang anak kecil dengan gaya sebesar 10 Newton. Jika mobil mainan tersebut bergerak sejauh 10 meter, berapakah usaha yang telah dilakukan oleh anak kecil tersebut? Yang A, mobil mainan ditarik secara horizontal tanpa menggunakan tali. Yang B, mobil mainan ditarik menggunakan tali sehingga membentuk sudut 30 derajat. Penyelesaiannya yaitu yang diketahui dengan gaya 10 Newton dengan jarak 10 meter. Ditanya pada bagian A, berapa usaha jika jarak 10 meter? Pada bagian B, berapa usaha jika jarak 10 meter lalu membentuk sudut 30 derajat? Untuk jawaban bagian A, mobil mainan ditarik secara horizontal tanpa menggunakan tali. Maka memakai rumus usaha sama dengan gaya dikali jarak, yaitu 10 Newton dikali 10 meter, hasilnya 100 Joule. Untuk jawaban bagian B, mobil mainan ditarik menggunakan tali sehingga membentuk sudut 30 derajat. Maka memakai rumus usaha sama dengan gaya dikali jarak dikali cos, yaitu 10 Newton dikali 10 meter dikali cos 30 derajat.
cos 30 derajat adalah 0,5. Maka dari itu, 100 dikali 0,5 hasilnya 50 Joule. Pertanyaan kedua, perhatikan gambar perpindahan benda berikut. Jika usaha oleh gaya-gaya tersebut terhadap benda sebesar 375 Joule, maka seberapakah jauh benda akan berpindah? Penyelesaian yang pertama adalah jumlahin dulu ketiga gaya tersebut, yaitu 40 Newton ditambah 10 Newton dikurangi 25 Newton. Hasilnya 15 Newton. Maka di sini kita mempunyai gaya sebesar 15 Newton. Setelah itu, kita masukin ke dalam rumus. Rumusnya yaitu usaha sama dengan gaya dikali jarak. Karena sudah diketahui usaha dan ditanyakan jarak, maka rumusnya diganti menjadi jarak sama dengan usaha dibagi gaya, yaitu 375 dibagi 15. Hasilnya 25 meter. Teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui kegunaan usaha dalam kehidupan sehari. Usaha merupakan gaya yang dilakukan untuk dapat memindahkan benda sejauh jarak yang ingin ditempuh. Usaha akan hadir ketika ada energi yang berpindah dari suatu sistem ke sistem yang lain. Macam-macam usaha berdasarkan nilai. Yang pertama, usaha bernilai positif. Usaha bernilai positif apabila usaha yang dilakukan searah dengan gaya yang bekerja. Contohnya yaitu ketika seorang anak mendorong meja. Yang kedua, usaha bernilai negatif. Usaha yang dilakukan arahnya berlawanan dengan benda. Contohnya, anak yang melakukan perlombaan tarik tambang. Yang ketiga, ada usaha bernilai nol. Usaha akan bernilai nol apabila gaya yang bekerja tidak menyebabkan perubahan jarak atau perpindahan apapun pada benda. Inilah contoh dan ilustrasinya. Yang pertama ada ilustrasi usaha bernilai positif. Terlihat seorang anak mendorong meja, lalu meja tersebut akan berpindah ke tempat lain sesuai arah gaya yang diberikan anak tersebut. Yang kedua ada usaha bernilai negatif. Terlihat sekelompok anak melakukan tarik tambang. Selanjutnya ada usaha bernilai nol. Terlihat seorang anak mendorong dinding. Seberapa besar gaya yang diberikan, dinding tersebut tidak akan berpindah, maka usahanya bernilai nol. Yuk, dipahami kembali, usaha yang berkaitan dengan arti fisika dalam kegiatan sehari-hari tidak hanya berhubungan dengan tenaga yang dikeluarkan saja, namun dilihat pula faktor perpindahan benda yang telah diberi gaya. Selanjutnya, ada contoh usaha dalam fisika pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada aktivitas menarik meja, mengangkat kardus, menyetir mobil pada jalanan menanjak, mengendari sepeda di jalanan menurun, menarik katrol air sumur, menendang bola, mendorong dinding, gerobak dan troli, membuka dan menutup pintu. Masih banyak contoh-contoh lainnya, bisa kan teman-teman sebutkan? Nah, masih banyak aktivitas yang melibatkan usaha dan gaya. Sekarang kita akan membahas hubungan gaya dan usaha. Gaya dan usaha saling berhubungan satu sama lain. Gaya berupa tarikan dan dorongan. Usaha dilakukan oleh gaya. Dapat dikatakan bahwa adanya gaya maka akan ada suatu usaha. W sama dengan F kali S merupakan rumus dari gaya. Rumus tersebut dapat diketahui bahwa gaya dan usaha saling berhubungan satu sama lain. Berikut ada perhitungan hubungan antara gaya dan usaha. Yang pertama, menghitung usaha dengan grafik. Dengan rumus W sama dengan luas persegi panjang. Yang kedua, usaha yang dilakukan oleh berbagai gaya. Pada kehidupan sehari-hari, jarang dijumpai adanya gaya tunggal yang bekerja pada benda. Misalnya saat Ananda berjalan, gaya yang bekerja pada saat Ananda berjalan adalah gaya berat, gaya normal, dan gaya gesekan. Lalu, bagaimanakah cara menentukan usaha yang dilakukan oleh berbagai gaya? Yang pertama, masing-masing gaya bekerja serentak pada perpindahan yang sama.
Usaha total yang dilakukan oleh beberapa gaya yang bekerja serentak dapat dihitung sebagai hasil resultan komponen gaya yang segaris dengan perpindahan dan besarnya perpindahan. Berikut rumusnya. Yang kedua, masing-masing gaya bekerja pada perpindahan yang berbeda. Usaha adalah besaran skalar, maka usaha yang dilakukan oleh beberapa gaya pada perpindahan yang berbeda dapat dihitung sebagai hasil penjumlahan aljabar dari usaha yang dilakukan oleh masing-masing gaya secara individual. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.